Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah asal mula malaikat Israel dijadikan malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia. Menjelang ajalnya manusia, malaikat maut ini akan melepas roh dari jasadnya. Ia memang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencabut nyawa. Ada sebab asal muasalnya kenapa malaikat Israel atau malaikat maut ini dipilih dan dijadikan sebagai malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ada serangkaian kisah yang akhirnya membuat malaikat Israel terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Kisah malaikat Israel terpilih sebagai malaikat pencabut nyawa ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel bersama malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Dalam sebuah hadis mu'tabar yang dinukil dari Imam Ja'far As-Shadiq disebutkan bahwa sebelum menciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memberi kabar terhadap bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada bumi, "Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebahagian mereka ada yang taat kepadaku, dan sebahagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku, dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada malaikat Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril kemudian memberi jawaban dengan berkata, karena Allah akan memerintahkan Adam alaihissalam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilahkan masuk ke surga. Sementara dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban malaikat Jibril tersebut, maka bumi pun membalas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Bumi berkata, "Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu agar engkau tidak mengambil sebahagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka." Mendengar sumpah tersebut, malaikat Jibril tidak mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Kemudian Allah mengutus dua malaikat sekaligus, yakni malaikat Mikail dan malaikat Israfil untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun akhirnya kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun, sama seperti malaikat Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah itu. Namun malaikat Israel berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mengambilnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika malaikat Israel mengambil paksa sebahagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Israel, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya?" Maka malaikat Israel menjawab, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut, dan dengan alasan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau memberi tugas kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya. Seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia ini sebagaimana kemampuan manusia sanggup membolak-balikkan tangannya. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab.
Menurut kisah Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Dikatakan olehnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon atau Sidratul Muntaha di bawah Arash dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Maka tahu pulalah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah Arash gugur. Kemudian setelah itu akan jatuh 2 titisan dari arah Arash pada daun tersebut, yaitu titisan hijau ataupun putih. Titisan hijau menandakan bakal si mayat akan mendapatkan kecelakaan, sementara titisan putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Sedangkan untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Dan itulah kisah sebagai asal muasal malaikat Israel dijadikan sebagai malaikat pencabut nyawa. Dan semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat dan keridhaan Allah bisa kita dapatkan di dunia dan akhirat. Dan demikian video singkat ini, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.